Kaifa bagaimana mungkin yahtajibu bisa terhijab Allahu Allah bisai'in dengan sesuatu, walladzi yahtajibu bihi padahal sesuatu yang menghijab itu huwa fihi dhahirun, Allah ada di dalamnya dengan jelas. Huwa Allah fihi pada sesuatu yang menghijab itu dhahirun jelas, wa maujudun dan Allah itu ada, hadirun dan Allah itu hadir. Di dalam Asmaul Husna itu ada nama Allah Az-Zahir. Az-Zahir artinya yang maha nampak, maha jelas. Jadi Allah nampak jelas. Kenapa umumnya kita nggak bisa melihat Allah? Padahal Allah Az-Zahir. Kita sering mendengar karena Allah terhijab, karena Allah terhalang. Bukan Allahnya yang terhalang, bukan pada Allah masalahnya ada pada diri kita. Kita yang terhalang, terhijab melihat Allah. Kalau Allah terhijab, tertutup, berarti Allah kecil, bisa ketutupan. Ya, sesuatu yang ditutup gedean mana? Tutup dengan yang ditutup. Gedean yang hijab, gedean tutup. Kalau Allah terhijab, berarti Allahu Akbarnya itu nggak ada. Karena lebih gede tutup. Kalau Allah Maha Besar, nggak mungkin Allah itu tertutup, terhijab. Nah, kita sering mengatakan Allah itu kahijab, bukan Allahnya yang terhijab. Sebab Allah Maha Akbar, Maha Besar. Nggak bisa ditutup, nggak bisa dihijab. Allah nggak ada yang bisa menghijab Allah. Allah Maha Besar. Yang terhijab itu adalah kita. Jadi Allah itu Az-Zahir, yang maha jelas, yang maha nampak. Nampak terhadap siapa? Maksudnya nampak itu nampak dengan mata batin, bukan nampak dengan mata zahir. Allah, kita melihat Allah dengan mata kepala, nggak mungkin. Karena kalau Allah kita lihat dengan mata kepala, muncul nama Allah Al-Batin, yang maha tersembunyi. Kan di dalam Al-Asmaul Husna itu ada nama Allah Az-Zahir, ada nama Allah Al-Batin. Allah maha nampak, maha jelas, Allah maha tersembunyi. Seperti apa Allah maha jelas? Allah maha jelas, maha nampak itu dapat dilihat oleh mata hati kita. Dan Allah tersembunyi itu jika dilihat oleh mata kepala kita, sehingga kita nggak bisa melihat Allah kalau kita melihat dengan mata kepala. Untuk bisa melihat Allah pakai mata hati, maka akan jelas kelihatannya. Itulah Al-Zahir, Al-Batin. Batin, Allah maha tersembunyi jika dilihat oleh mata kepala. Al-Zahir, Allah maha nampak, maha jelas jika dilihat oleh mata hati. Mata hati itu yang bagaimana ketika kita melihat mata hati? Mata hati mah ingat. Di mana orang ingat ke Allah, berarti kita sedang melihat Allah. Mata batin kita sedang melihat Allah. Kita lihat kucing. Lihat kucing. Mata zahir kita melihat kucing. Tapi mata batin kita melihat bahwa kucing itu Allah yang bikin. Sehingga ketika kita ingat kepada Allah, itu artinya kita sedang melihat Allah.
Kalau kita melihat kucing, kucing aja yang kelihatan, mata kepala kita ngelihat kucing, mata batin pun juga kucing. Ketika kucing itu nyolong hakangan orang baledong, marah orang. Berarti kita itu mata zahir kita ngelihat kucing, mata batin kita pun juga ngelihat kucing. Kahijab. Hati orang teh kahijab oleh Allah. Tapi lamun urang neuleuh mata zahir eta meong, begitu naik ke meja ngakan lauk, mata batin urang eta gerak meong teh digerakkeun ku Gusti, lain hayang meong. Jadi artinya Allah teh rek mere dahareun ka meong nu aya di meja. Aju lamun urang geus kitu tah urang teh berarti jelas neuleuh Allah teh. Lamun urang geus bisa ingat ke Allah, atau orang dek marah ka meong gak izin da urang dan neuleuhna lainna meong anu yang gerak teh digerakkeun ku Allah. Allah rek mere dahareun ka makhlukna nyaeta meong ditaikeun ka meja anu aya anu dibere ku Allah anu ku urang dipemilih. Tah ieu lamun urang geus ngaji tauhid ka dinya sakabeh teu aya deui anu gerak di alam dunia kecuali digerakkeun ku Allah. Eta teh pidameleun afal Allah, sehingga orang moal aya giruk dendam ka makhluk. Kalau kita sudah melihat duduk di tauhid afal, apapun yang terjadi afal Allah. Kalau dulu saya contohkan kadang-kadang ini, kita lewat kemudian ayat ay kebo nu dihareup mah leumpang teu katincak pas lempangan urang incak pan urang jengkel jadah tai deui. Coba lamun urang teh eta teh geus apal Allah, memang urang poe eta tiditna keneh keur waktu urang encan dijieun oge geus aya di Lauhil Mahfuz na jam sekian poe anu urang bakal njak tai. Bener. Jadi orang Chinese pertama kali duduknya tauhid afal. Tauhid afal itu apapun yang terjadi itu adalah afal Allah yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz sebelum manusia Allah makhluk Allah ciptakan. Di alam penciptaan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan makhluk, penciptaan itu artinya penetapan akan diadakan, belum dibikin. Itu alam penciptaan namanya, sudah ada semua, sehingga nanti akan muncul sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tanggal sekian jam sekian si anu lahir, baru Allah adakan. Allah al-wajib, Allah yang mengadakan, Allah yang sudah diciptakan dia, tapi belum diadakan, belum diwujudkan. Orang manung ada menciptakan geus aya berarti itu dijieun. Yang namanya mencipta itu baru menetapkan yang akan dibikin, itu namanya mencipta. Belum ada, yang dibikinnya belum ada, baru ditetapkan rencana-rencana semua sampai nanti hari kiamat itu sudah diciptakan Allah dalam perencanaan sesuai dengan kurun waktu. Nanti ketika pas datang waktunya, nama Allah Al-Wajib akan muncul mengadakan sesuatu yang sudah Allah tetapkan adanya. Itu. Kaifa yahtajibul haqqu bisai'in. Mana mungkin Allah itu terhijab oleh sesuatu. Enggak mungkin Allah terhijab karena Allah Maha Akbar, Maha Besar. Yang terhijab itu adalah kita, penglihatan kita. Walladzi yatajibu bihi fi dhairun, Allah Maha jelas. Maksudnya begini, la yasihu hijabuhu ta'ala bisa'in min makhluqatihi. La yasihu, tidak mungkin, hijabuhu ta'ala, Allah tertutup, terhijab, bisa'in minal makhluk, oleh makhluk. Lianna kulla say'in, karena segala sesuatu makhluk itu sahidun, sebagai saksi, sebagai bukti, sebagai dalil yang menunjukkan biwujudihi, adanya Allah, wa qurbihi, dan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
maka tidak mungkin Allah akan terhijab oleh sesuatu yang menunjukkan keberadaan dan kedekatannya. Kenapa kita mata batin kita yang dimaksudkan terhijab itu bagaimana? Yang dimaksudkan terhijab itu bukan kehalangan, lain kehalangan kita, kehijab kita. Ya orang mata ya mata batin kehalangan kita. Lain iya, maksud kehijab dia lain ketutupan, lain kehijab dan kehalangan. Illa ayyusarrifal haqqu ta'ala basirata abdihi li ghairihi. Allah memalingkan mata batinnya kepada selain Allah. Jadi mata batin kita kenapa nggak bisa ingat kepada Allah? Karena Allah memalingkan mata batin kita kepada selain Allah. Ketika Allah memalingkan mata batin kita kepada selain Allah, berarti kita nggak bisa ingat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa sehari-hari disebutnya terhijab. Nah, yang dimaksudkan dengan terhijab, takut salah ngartikan, lainnya terhijab orang kehalangan kiki lain terdinding kiri lain diknala Allah Ta'ala. Maksudnya Allah memalingkan mata batin kita ke selain Allah sehingga kita nggak bisa mengingat Allah ketika melihat makhluk. Wa idza sarrafahu, apabila mata batin seseorang itu dipalingkan Allah kepada selain Allah, kanal abdul mahjuban. Nah itulah hamba yang termahjub, terhalang. Laisa Rabbu subhanahu wa ta'ala, bukan pada Allah masalahnya. Allah nggak bisa dilihat. Allah maha jelas, maha nampak. Seperti apa orang yang Allah palingkan mata hatinya? Kaman sagolahu bihamid dunya, seperti Allah memalingkan mata batinnya dengan kesibukan dunia. Dipalingkan ku Allah Ta'ala karena kesibukan dunia. Dia melihat dunia, begitu melihat keadaan dunia, aduh mobil, waduh toko, duit, mata batinnya melihat keindahan dunia. Bu, lamun boga duit nginah amatnya, lamun boga mobil bagus nginah amatnya, lamun boga toko loba balatak, aduh nginah amat. Eta urang teh disibukkeun ku Allah teh mikiran nu kos kitu, sehingga urang poho kanu menciptakan duniana ku urang di pikiran de dunia anu nyen dunia nama poho teka deui teka ingat ku urang. Nah itu maksudnya gitu. Taman sagolahu bihamid dunia, seperti orang yang Allah sibukkan perhatian dan pikirannya, dia memikirkan tentang dunia, betapa indah dunia, betapa bahagia kalau banyak duit, betapa senangnya dengan uang segalanya bisa dimiliki, bisa berbahagia. Wahubiha, dia senang dunia sehingga nggak tahu waktu siang malam, yang dia cari dunia yang ada di dalam pikirannya. Artinya yang ada di dalam pikiran itu yang ada di dalam mata batinnya itu dunia. Allah nggak kelihatan, nggak ada. Karena dia udah Allah palingkan, disibukkan oleh Allah dengan urusan dunia dan mencintai dunia. Wajahnya dan disibukkan Allah untuk menumpuk ngumpul dunia. Ayam beli pajero dikumpulkan ke urang tuh. Ayam sumbangan ke lah aing dik beli pajero can kabeli. Wajamiha pa'ansahu, dengan dia sibuk memikirkan dunia, mencintai dunia, mengumpul dunia, pa'ansahu kholiqoha, lupalah dia kepada yang menciptakan dunia, lupa kepada yang menciptakan dunia.
Kita lihat makanan. Kita lihat makanan. Makanan ini sebagai petunjuk atau sebagai rambu-rambu, simbol. Sebagai rambu-rambu ya. Makanan ini sebagai rambu-rambu, sebagai simbol yang menunjukkan ada yang bikin. Kalau kita ngeliat makanan, coba kita berpikir, mungkinkah makanan itu dia masak sendiri, kemudian jadi ada di depan kita, tinggal makan? Nggak mungkin dia matang sendiri, pasti ada yang masak. Sehingga kita ketika melihat makanan itu adalah sebagai rambu-rambu yang menunjukkan ada yang masaknya. Nah, begitu kita makan, aduh enak amat nih makanan ya, bahannya dari apa ya, bagaimana sibuk kita dengan memikirkan makanan, sehingga kita lupa dengan yang bikinnya siapa. Itu kayak begitu tuh Pak Iman tuh. Kita mikirin dunia, aduh bahagia amat, di lamun boga ieu urang senang. Karena kita disibukkan dengan memikirkan itu, akhirnya kita itu lupa dengan yang membuat dunia. Begitu juga kata dia contoh makanan. Kita nggak akan sampai kalau kita sibuk dengan memikirkan makhluk. Kita ini tuh di perapatan Sepatan ke sono, ke mana tuh, ke apa di Tanah Merah, ada yang ke Pakuaji, ada yang ke Kedaung, ada yang ke Pondok Jaya, ada yang ke Sepatan. Ketika kita sampai di situ, bingung kita. Lihat Pan, Pakuaji sana, Kedaung sana, sehingga jelas oleh kita, oh yang dituju Pakuaji ke sana, yang dituju Kedaung ke sana. Begitu kita ada di situ, mandak aja kita ngeliat, bagus amat ya pelangnya, naon ya. Kita mikirin pelangnya bagus amat ya. Akhirnya kita kan nggak nyampe. Kalau kita diem aja di situ nggak berangkat, kalau misalkan arah Pakuaji, lalu kita nggak berangkat ke Pakuaji, nyampe nggak kira-kira? Walaupun udah jelas itu ada petunjuk untuk ke Pakuaji, tapi kita nggak berangkat. Begitu kita sampai di persimpangan itu, di rambu-rambu itu, kita nggak berangkat. Sibuk memikirkan tentang petunjuk itu. Bagus amat iya. Tidak naon dijinai. Kita nggak berangkat, nggak nyampe kita ke Pakuaji. Artinya kita nggak berangkat itu, kita nggak tafakur. Ketika ada rambu-rambu, kita nggak berangkat menuju Pakuaji, nggak akan sampai ke Pakuaji. Kita diam aja di situ. Artinya kalau kita ngelihat makhluk, di dalam tijan itu kan dijelaskan, wadalilu ala dzalika, petunjuk atau rambu-rambu yang menunjukkan adanya Allah adalah wujudu hadhil makhluqat, adanya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini merupakan rambu-rambu yang menunjukkan adanya Allah. Sehingga kalau kita sampai melihat makhluk, semestinya kita bisa melihat Allah. Karena makhluk ini petunjuk yang menunjukkan adanya Allah. Kalau kita itu sampai di makhluk, melihat makhluk, lalu kita sibuk dengan makhluk itu, kita nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpikir tentang makhluk, nggak nyampe kita kepada Allah sebagai tujuan akhir. Yang dimaksud tadi jalan menuju arah ke Pakuaji itu tafakur. Kita berpikir, begitu kita berpikir, itu makhluk
makhluk itu apakah memang dia memang sudah sejak dulu ada? Oh, dulu mah nggak ada. Lalu kita ambil kesimpulan, semua yang ada di alam semesta nggak ada yang jadi sendiri, pasti ada yang bikin. Siapa yang bikinnya? Allah. Tak kapangi Allah neta. Tak orang ketika bertafakur itu artinya ketika kita sampai di perapatan ada petunjuk ke Papua Haji, kita berangkat ke Papua Haji. Kalau kita berangkat ke Papua Haji nyampe, kalau kita ngelihat makhluk, kita berpikir kayak tadi, ketemu Allahnya, kelihatan oleh mata batin. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan akal kita untuk bertafakur kepada Allah supaya kita sampai kepada tujuan akhir. Kalau kita punya akal nggak pernah kita itu berpikir, bertafakur, itu nggak akan sampai. Jalan menuju Allah itu tafakur. Jadi kesimpulan yang pertama, jalan untuk bisa mengenal dan menuju Allah adalah bertafakur. Ya, sering bertafakur baik. Lamun orang diberi akal tidak digunakan bertafakur sehingga kita tidak menemukan Allah, geus eta mah jelas tempat kembali orang teh jahanam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama, dan sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam kasiran minal jinni wal insi, kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana sebagai penghuni neraka jahanam, lahum qulubul la yafqahuna biha, dia diberi akal enggak digunakan bertafakur untuk bisa menemukan Allah, untuk bisa makrifat kenal dengan Allah, dia enggak bisa menggunakan akal pikirannya. Lahum qulubul la yafqahuna biha, dia punya hati, punya pikiran, punya akal, la yafqahuna biha, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita punya mata, dengan mata kita lihat, luar biasa betapa besarnya tanda Allah, betapa besarnya nikmat Allah. Saya kalau makan, begitu makan ente pira, makan nama jeung pete jeung lauk peda, luar biasa nikmat. Subuh begitu orang sebut apa, masya Allah ya Gusti, Gusti geus mere duit, kula bisa meuli pete, bisa meuli lauk peda, bisa meuli sangu, diberi tenaga keur ngasakan, geus aya teh diberengeunna. Luar biasa. Coba orang diberi duit bisa meuli pete, tapi orang setruk teu bisa ngakan, pan sarua bae. Geus mah dibere bisa meuli, geus aya dibere masak, geus asak teh mah geus dibere nikmat ku Gusti, geus luar biasa mantap urang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza Gusti. Alhamdulillah geus merengeunah ya. Ya, nikmat. Iya, masya Allah. Nikmatin aja Allah. Sambil itu murian, aduh, makan bubur hese, ubi cilembu yang ngasih asup. Masuk akal sih, nikmatin aja. Iya. Itu doang. Walahum adhan la yasmauna biha, mereka punya telinga
tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kalan'am. Nah, orang-orang yang diberi akal tidak bertafakur sehingga tidak bisa bertemu, nggak bisa ma'rifat, kenal dengan Allah. Orang yang diberi mata tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga dia nggak melihat adanya Allah. Orang yang diberi telinga juga tidak mendengar keterangan-keterangan para ulama sehingga dia tidak kenal dengan Allah. Orang yang demikian sebagai penghuni neraka jahanam. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka kayak binatang, nggak kenal dengan Allah. Mereka kenal dengan makhluk, kayak binatang. Seperti apa binatang? Ya, binatang daya. Anjing contohnya. Eta anjing lamun ku urang dibaledog ku tulang. Manehna mah lain nang mudag anu ngabaledog. Tulangna diudag digeger. Terus ngagelan tulang. Padahal tulang teh moal datang ka dinya ngabaledog manehna lamun teu dibaledog ku jelema. Pan ku jelema urang teh girukan ngabaledog. Tapi anjing itu dia nggak mengejar, nggak ngegigit orang yang membuang, yang melempar dia dengan tulang. Malah dia kejar tulang, dia sibuk dengan tulang itu. Kita pun juga demikian. Nggak kenal dengan Allah, karena kita sibuk dengan pemberiannya. Dengan dunia yang Allah ciptakan ada di kita. Kita sibuk memikirkan itu, sehingga kita lupa dengan yang menciptakan, dengan yang memberikan itu. Ada orang punya ternak banyak, punya ternak kambing, dari mulai sepasang, 5 pasang, sampai ratusan. Akhirnya orang itu kan dia punya penggembala, punya karyawan. Yang karyawan itu kan digaji oleh yang punya kambing, disuruh oleh yang punya kambing, kamu ngarit cari rumput, nah kemudian jam sekian tolong kasih makan kambing-kambing itu. Boga karyawan 5, yang 5 itu diberi tugas oleh yang punya kambing itu untuk mencari rumput. Lalu setiap jam sekian, jam 11 siang, kasih makan kambing itu. Tiap hari begitu. Nah, si kambing itu dia merasakan nikmat dan enak makanan yang diberikan oleh penggembala itu. Akhirnya dia lebih kenal ke penggembala daripada pemilik. Padahal pemilik itu yang punya kambing, yang membayar, yang menggaji penggembala. Kenapa? Karena pemiliknya itu nggak dipikirin oleh kambing itu. Yang setiap hari dia kenal, taunya penggembala. Setiap datang penggembala ngasih makan. Maka kebiasaan itu kambing kalau ada penggembala walaupun pakai bajunya compang-camping, senang dia mengibas-ibaskan ekornya, karena dia berpikir kalau udah ada penggembala pasti dikasih rumput, dia bisa makan kenyang. Itu aja yang dia berpikir. Nggak pernah dia berpikir yang menggaji yang punya dia. Begitu datang yang punya kambingnya itu pakai mobil, pakai dasi, diseruduk. Tuh walaupun padahal mana yang mau gaji karyawan eta. Tuh kira-kira begitu tuh. Ulaika kal'an'am. Orang yang tidak mau menggunakan akal pikiran, telinga dan pendengaran itu kayak kambing begitu tuh. Kayak binatang, balhum adol, bahkan lebih atah adol. Lebih sesat. Wa ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir, kita punya akal. Wa qala Syekh Sulaiman bin Salim, kita diberi Allah hati. Emang kalau kita mikir di mana adanya? Di hati apa di kepala? Kalau kita mikir nih di sini apa di sini? Bagaimana? Kalau kita mikir, lagi mikir, di sini apa di sini?
Ini lahum kulubun layap kau nabiha, yang punya hati yang nggak bisa dipakai mikir. Berarti mikir itu berdasarkan ayat itu ada di kolbu, ada di hati. Nah, Syekh Sulaiman mengatakan, inna mahalal akli wal kolbu, tempat akal, tempat berpikir itu hati. Walakin lihadal kolbi min haisul fahmu wat tadrib, apabila dia berpikir dan memahami sesuatu, yattasilu bil mukhi birrasi, maka dia akan berhubungan dengan otak yang ada di kepala. Jadi berpikir di otak di kepala itu ketika kolbu itu mau memahami sesuatu, sehingga hati kita ini ada 4 lapis. Kolbu artinya bolak-balik. Nah, kalau kita hari ini merencanakan begini, nanti mah habis dohor, lain lagi, asar mah, lain kia. Itu kita sedang berbicara, hati kita yang berbicara. Kalau kita ngomong ini, punya pikiran atau punya rencana, mencela-mencele, pagi begini, dohor lain, asar lain, maghrib besok lain. Nah, itu kolbu kita yang sedang berbicara. Karena kolbu itu bolak-balik. Di bawah kolbu itu ada fuad. Fuad itu maka labal fuad. Dia nggak pernah berkata bohong. Kalau dia nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa ditipu. Kalau dia bilang itu fuad. Maka kalau orang udah berpikirnya dia begitu nggak bisa dirubah, berarti bukan kolbu yang berbicara, fuadnya itu. Di bawah fuad ada yang namanya lub. Lub itu pikiran. Pikiran yang akan mempengaruhi kolbu. Al-Quran, Allah berfirman dalam kan, ulaika liulil albab. Liulil albab bagi orang yang berpikir. Lub itu jadi ada kolbu, fuad, lub. Di bawah lub sir, rahasia Allah di situ. Jadi berpikir itu memang tempatnya di hati. Ketika hati ini mau memahami, berpikir, menganalisa sesuatu, maka hati ini nyambung, berhubungan dengan otak, sehingga terjadilah berpikir di otak. Jadi pusatnya itu kolbu. Ketika berpikir untuk memahami sesuatu, naik ke otak. Kapan adanya Allah memberikan akal, kemampuan untuk berpikir? Ketika Allah itu meniupkan ruh ke dalam janin. Setelah 40 hari kan malaikat disuruh oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Nah, ketika janin kandungan di dalam janin dalam kandungan ibu akan ditiupkan ruh, itu sudah ketika ditiupkan ruh, Allah berikan akal di situ. Dan akal itu terus berkembang sempurnanya ketika usia balik. Orang kalau udah balik itu udah mapan pikirannya itulah. Kalau di bawah balik ya masih anak-anak, masih goyang-goyang, berpikirnya masih stabil. Kalau minimal kesempurnaan orang berpikir itu pada usia balik. Maka ini berkata seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Salim, inna mahalal akli wal qalbu, lakin lihadal qalbi min haisul fahmi wat tadbir yasilu bil mukhi bir ra'si, akan naik ke kepala, terus dia akan memberikan solusi. Marilah kita gunakan untuk berpikir, bertafakur, supaya kita bisa kenal ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kalau kita nggak mau bertafakur, berarti kita termasuk orang lahum qulubul la yafqahuna biha,
Kalau kita termasuk orang yang laum kulub, yang diberikan akal oleh Allah, kita nggak pernah bertafakur, maka termasuk kita walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jin. Mudah-mudahan kita nggak termasuk nih katsiran minal jin yang Allah zarokna li jahannama. Demikian udah jam 10. Wallahu alam bissawab.